Halo semua, balik lagi ya barengan saya Iksan. Ya, di video kali ini kita kedatangan satu buah smartphone baru lagi nih guys. Dan smartphone ini adalah smartphone terbaru dari Infinix. Dan mungkin beberapa di antara kalian masih ingat kalau beberapa waktu yang lalu Infinix sudah mengeluarkan atau merilis smartphone terbarunya yang berkolaborasi dengan game Mobile Legends. Saya rasa kalian udah banyak yang tahu ya smartphone apa itu. Dan ini adalah smartphone generasi penerusnya. Jadi kita sambil unboxing aja ya supaya kalian juga udah nggak sabar nih pastinya kan ya, biar nggak makin penasaran gitu. Jadi ini juga saya buatin video unboxing seperti ini supaya kita bisa sambil ngecek ya apakah unit yang saya beli ini dalam kondisi yang aman atau ada masalah seperti itu guys. Nah ini ya, sebenarnya smartphone itu udah datang sekitar 2 hari yang lalu, tapi saya baru sempetin buat bikin video unboxingnya. Dan ya seperti ini aja isi di dalam paket pembeliannya. Kita hanya mendapatkan satu buah smartphone aja yang dibungkus dengan bubble wrap aja yang seperti ini guys. Nah saya rasa sih kalian udah mulai banyak yang ya smartphone apa yang saya beli ini. Oke ya, ini dia smartphone-nya guys, yaitu smartphone Infinix Hot 10s yang sudah memiliki fitur NFC. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya juga udah buatin video unboxing soal smartphone di generasi sebelumnya yang tanpa NFC. Di video kali ini karena beberapa di antara kalian juga banyak yang meminta saya untuk membahas smartphone ini, jadi saya akan coba buatkan untuk kalian nih guys. Oke, kalau kita lihat untuk tampilan packaging dari smartphone Infinix Hot 10s NFC nih guys, gak terlalu banyak berubah ya dari seri yang sebelumnya, dimana tampilannya masih berbentuk atau berwarna hitam seperti ini dengan logo Hot 10s yang bisa berwarna-warni seperti ini guys. Kemudian untuk tampilan cow-nya juga masih tertampil atau terlihat 3D seperti itu guys. Dan yang membedakan hanyalah tulisan NFC di bagian ini, karena sisanya ini sama aja nih guys. Dan kalau kita lihat di bagian sisi kanan, kiri, atas, dan bawahnya ini sama persis dengan di seri yang sebelumnya. Tapi di sini saya untuk di unit yang kali ini guys, saya beli untuk varian warna yang purple-nya guys ya, atau yang warna ungu. Oke, sekarang kita langsung ke key selling point dari smartphone ini guys. Nah, yang menarik dari smartphone Infinix Hot 10s NFC ini guys, selain karena ada fitur tambahan Hot 10s NFC-nya, ternyata ada beberapa downgrade dari seri yang sebelumnya. Dimana kalau di seri yang sebelumnya itu untuk kapasitas daya baterainya itu sebesar 6000 mAh, tapi di sini untuk kapasitas daya baterainya ini berkurang menjadi 5000 mAh aja. Tapi sisanya ini masih sama persis ya, guys, dimana untuk kamera utamanya memiliki resolusi 48 megapiksel, chipset yang digunakan juga MediaTek Helio G85, dan juga sisanya untuk refresh rate layarnya juga masih 90 Hz. Jadi total yang menurut saya sejauh ini berbeda adalah yang downgrade ya guys, yaitu kapasitas daya baterainya nih guys. Oke, jadi kita sekarang langsung buka aja isi paket pembeliannya guys ya, supaya kita bisa langsung lihat gimana smartphone-nya. Tapi ini ngomong-ngomong nggak ada segelnya ya guys ya, saya agak curiga juga kenapa nggak ada segel. Biasanya kan di sisi sini tuh ada segelnya ya, tapi ini nggak ada segelnya. Tapi ya udahlah, yang penting aman ya. Saya karena ini beli di official store Infinix-nya di Shopee, jadi nggak mungkin mereka jual barang yang abal-abal guys. Oke ya, kita coba lihat seperti apa bentuk smartphone-nya. Oh ya, ngomong-ngomong untuk varian RAM-nya guys, saya hampir lupa ngebahas ya. Untuk varian RAM yang ada di smartphone ini yang di versi NFC ini adalah varian RAM 4GB dengan memori internalnya 128GB. Memang agak sedikit berbeda ya, atau bisa dibilang ini juga ada penurunan ternyata ya dari seri yang sebelumnya yang memakai RAM 6GB guys. Nah, jadi untuk isi di dalam paket pembeliannya itu seperti ini guys, sama persis. Kita langsung ditampilkan dengan smartphone yang memiliki stiker yang ada gambar cow-nya. Dan kalau kalian lihat lagi-lagi untuk key selling point-nya di sini adalah fitur NFC-nya guys ya. Oke, sekarang kita singkirkan dulu untuk smartphone-nya dan kita coba cek di bagian sini guys. Oke, ini untuk tampilan di dalamnya seperti ini guys. Dan kalau kita lihat di bagian ini sih harusnya cuman ada buku manual, kitab-kitab ya, buku garansi, dan juga kartu uang dolar guys ya, atau uang-uangan kayak gini guys. Nah ini adalah kartu komunitas Join X Club kayak gitu ya.
Dan kita dapetin satu buah screen protector yang nggak dipasangin guys ya. Saya tuh kadang masih suka kecewa dengan hal-hal kecil yang seperti ini guys. Apalagi kalau saya boleh ngomong ya guys ya. Ini sebenarnya pembeliannya caranya pre-order ya guys ya, dimana pre-ordernya itu lama banget, yaitu hampir sekitar 30 hari atau 1 bulan. Jadi saya ini beli bukan mengikuti pre-order, tapi di luar waktu pre-order ya guys ya. Jadi pengirimannya agak lebih cepat kerasanya. Jadi sekitar 2 hari juga udah nyampe ke rumah kayak gitu guys. Ya ini di sini kita mendapatkan kartu garansi dan juga petunjuk manual di dalam sini. Di sini ada SIM tray ejector ya. Kalau kalian bisa lihat seperti ini bentukannya, gak usah kita buka ya. Dan oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan satu buah kabel charger guys, maksud saya yang sudah USB Type C. Oh salah guys, ternyata micro USB ya. Saya lupa untuk seri yang sebelumnya itu USB Type C atau micro USB, tapi di sini ternyata menggunakannya masih micro USB guys ya, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat untuk kepala chargernya ini, dia output maksimalnya sebesar 5 volt 2 ampere guys, dimana ini artinya adalah hanya sebesar 10 watt aja. Oke, jadi ini aja paket di dalam pembeliannya, dan kita langsung aja bahas untuk smartphone-nya, dan kita beresin dulu supaya bisa lebih rapi lagi guys. Ya, jadi kayak gini guys tampilan back cover dari warna purple-nya. Dan di sini kita coba kletek dulu ya supaya bisa lebih jelas lagi. Ini masih ada plastik di sini. Kita kletek dulu dan ya kayak gini guys tampilannya. Kalau saya boleh bilang ya, tampilan ini memang sedikit berbeda dari seri yang sebelumnya, yaitu seri reguler ya, yaitu Infinix Hot 10s, dimana di sini itu atau di bagian ini ada tertulis kata-kata atau kalimat legendary ya, yang dimana itu menandakan kalau kolaborasi dengan Mobile Legends. Dan di bagian sini juga untuk di seri yang sebelumnya juga ada tertulis Mobile Legends, tapi di sini tampilannya lebih minimalis dan sederhana guys. Tapi menurut saya ini untuk varian warna purple ini bagus ya, dan masih menggunakan aksen yang seperti ini guys ya, dimana kayak ada gradasi gitu ya, ada motifnya lah maksud saya guys ya, kalau kalian bisa lihat. Dan ini untuk finishing body belakangnya ini sepertinya matte ya, tapi masih terasa licin, jadi nggak bertekstur seperti itu guys. Dan ini masih ada satu buah fingerprint scanner ya, yang otomatis ini akan mempermudah kalian untuk membuka smartphone-nya. Dan ini posisinya menurut saya ya kalau saya bilang sih agak ketinggian ya. Ini khasnya si Infinix ya. Dan kalau kita lihat di bagian belakang ini guys, ada satu buah bumper kamera, di mana ini menggunakan setup triple kamera guys. Dan kalau kita lihat di bagian sini hanya ada tertulis 48 megapiksel. Nggak kelihatan kan nih guys ya. Nah kayak gitu aja nih. Dan satu buah LED flash di bagian belakangnya ini. Dan kalau kita cek untuk slot SIM tray-nya dulu ya, dia apakah triple slot atau hybrid. Nah ini juga sama ya dengan seri yang sebelumnya, jadi masih menggunakan yang triple slot. Jadi buat kalian yang mau gunain dual SIM cardnya, jadi nggak usah khawatir lagi di smartphone ini. Kalau kita lihat untuk sisi-sisi bagian kanan, kiri, atas, dan bawahnya ini masih sama dengan seri yang sebelumnya guys ya, dimana di bagian sisi atas ini kosong aja, polosan kayak gini. Di bagian sisi kanan ini hanya ada tombol power dan juga volume rocker ya. Di bagian bawahnya ini hanya ada satu buah grill speaker dan satu buah port USB, micro USB guys maksud saya, dan juga satu buah mikrofon, lubang mikrofon, dan juga satu buah port jack audio 3,5 mm. Jadi itu aja yang bisa saya bahas buat bagian bodinya ini. Kalau kita lihat di bagian layarnya ini hanya ada satu buah lensa kamera di bagian depannya yang mengusung konsep water drop display sepertinya nih guys. Nah ini sayangnya ya untuk screen protectornya belum terpasang di smartphone ini guys. Dan sekarang karena ini udah kita bahas, langsung aja kita cek ya, kita nyalain. Dan karena memang ini smartphone baru, kita coba install beberapa aplikasi dan akan kita lanjutkan kemudian ya guys ya, untuk membahas smartphone-nya.
Oke, jadi ini dia guys tampilan dari menu home screen-nya Infinix Hot 10s NFC. Dan kalau kalian bisa lihat di tampilan home screen-nya ini masih sama ya dengan tampilannya Infinix Hot 10s di seri regulernya kemarin. Tapi di sini ada hal yang cukup berbeda ya, di mana untuk laci aplikasinya ini terlihat lebih rapih tanpa adanya atau hadirnya iklan rekomendasi aplikasi di bagian atasnya sini guys. Tapi di sini kalau kita mau cek guys untuk UI yang digunakan oleh Infinix Hot 10s NFC ini masih sama ya yang digunakan di smartphone Infinix Hot 10s versi regulernya kemarin. Ini untuk versi UI-nya itu menggunakan XOS versi 7.6.0 Dolphin ya guys ya. Jadi ini memang sama dengan UI yang digunakan di seri yang sebelumnya. Dan juga ini untuk basis Android-nya juga sudah menggunakan versi Android 11 nih guys ya. Jadi udah yang terbaru. Dan oke, tadi saya udah install beberapa aplikasi seperti biasa ya guys ya, yaitu ada AIDA 64, Sensor Box dan juga AnTuTu Benchmark. Tapi di sini kita coba buat bahas untuk di aplikasi AIDA 64-nya dulu guys. Nah, tadi terpaksa ya ada beberapa aplikasi yang otomatis terupdate di Google Play Store-nya. Jadi di sini memori yang tersedia dari 128 GB di sini tersisa menjadi sekitar 103,4 GB-an guys. Jadi ya ini juga udah diinstal beberapa aplikasi tadi seperti AIDA 64, kemudian Sensor Box dan juga AnTuTu Benchmark. Dan untuk versi Bluetooth-nya di sini bagusnya sudah menggunakan di versi 5 guys ya. Jadi menurut saya sebuah smartphone kalau menggunakan atau yang sudah disematkan sebuah versi Bluetooth di 5.0 itu adalah sebuah standar versi Bluetooth yang memang harusnya dipakai di sebuah smartphone yang rilis di tahun 2021 guys. Oke, berikutnya di sini kita bakal bahas soal CPU-nya. Oke, ada iklan ya, kita skip dulu. Nah, ini untuk CPU-nya yang digunakan juga memang CPU yang sama yang dipakai oleh seri yang sebelumnya yaitu Infinix Hot 10s, yaitu MediaTek Helio G85. Dan untuk struktur fabrikasinya juga masih 12 nanometer nih guys. Dan yang berikutnya sekarang kita coba lihat untuk di bagian layar. Nah, untuk di bagian layarnya juga ini masih sama aja ya guys, seperti di seri yang sebelumnya, yaitu beresolusi HD Plus aja nih guys. Dan untuk kerapatan pixelnya ini ada di kisaran 263 dpi. Dan untuk kartu grafisnya ini masih disematkan dengan GPU Mali G52 MC2. Dan untuk refresh rate-nya di sini udah tertulis sekitar 90 Hz guys. Jadi memang secara spesifikasi memang sedikit mirip-mirip ya dengan seri yang sebelumnya. Yang berbeda sejauh ini yang saya temukan hanyalah tampilan aplikasinya tadi ya, menu aplikasinya dan juga fitur NFC-nya tadi. Nah, berikutnya kita coba buka fitur atau aplikasi Sensor Box-nya buat kita cek sensor-sensornya nih guys. Oke, ini dia sensor-sensornya yang aktif di smartphone Infinix Hot 10s NFC-nya nih guys ya. Dimana kalau kita lihat dia ini udah terbilang cukup lengkap ya, dimana giroskopnya juga ada di bagian ini. Tapi entahlah ya ini virtual atau hardware guys. Tapi saya rasa sih mungkin aja ya ini hanyalah giroskop virtual nih guys ya. Tapi nanti kita bakal coba tes waktu kita gunain game PUBG Mobile guys. Oke, yang berikutnya kita coba tes atau cek ya untuk AnTuTu Benchmark-nya di Infinix Hot 10s NFC ini. Kita lihat sama-sama ya berapa skornya nih guys. Ya, ini adalah skor AnTuTu Benchmark dari smartphone Infinix Hot 10s NFC-nya nih guys. Yang kalau kalian bisa lihat di sini skor AnTuTu Benchmark-nya yang menggunakan AnTuTu Benchmark versi 9.0.12 OB, dia mampu mencatatkan skor AnTuTu Benchmark di kisaran 220 ribuan. Dimana kalau saya bandingkan dengan versi regulernya kemarin ya guys ya, ini nggak jauh beda, dimana di seri yang regulernya kemarin atau yang di versi standarnya itu yang menggunakan AnTuTu Benchmark versi 8 ya guys ya, itu menghasilkan skor bahkan 202 ribuan kayak gitu guys, atau 208 ribuan. Jadi saya rasa memang nggak ada terlalu banyak peningkatan yang signifikan di smartphone Infinix Hot 10s NFC ini untuk segi performanya dan juga untuk segi skor AnTuTu Benchmark-nya nih guys. Nah, yang terakhir, karena smartphone Infinix Hot 10s NFC ini sudah memakai fitur NFC, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak tes NFC-nya nih guys ya. Kita coba cek gimana performa pembacaan kartu e-tol kita ya, atau kartu e-money kita. Kita coba tes, kita tap, oke. Ya, cukup lumayan bagus ya untuk sensitivitas atau ya responsifnya gitu ya untuk membaca kartu e-money-nya. Jadi ini untuk kartu e-money-nya bisa terbaca cukup cepat di bagian ini guys. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi nggak salah kalau si Infinix ini memasang key selling point-nya di bagian NFC-nya tadi kayak gitu guys.
Ya, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya guys ya, impresi pertama saya soal smartphone Infinix Hot 10s NFC-nya ini. Tapi kalau bisa dibilang, untuk kesimpulan awal saya soal smartphone ini, bisa dibilang smartphone ini nggak terlalu terasa berbeda banget ya dengan seri yang regulernya kemarin. Sejauh ini saya hanya merasakan perbedaan di bagian tampilan laci aplikasinya tadi, dan juga fitur NFC-nya sebagai fitur unggulan yang sekarang nih guys. Dan untuk yang lainnya seperti downgrade kapasitas daya baterainya yang tadinya 6000 mAh menjadi 5000 mAh. Kemudian untuk kapasitas RAM yang tadinya 6 GB menjadi 4 GB, saya belum bisa berkomentar banyak ya, karena saya harus menggunakan smartphone ini minimal mungkin sekitar 3 harian. Dan mungkin berikutnya akan saya coba buat tes smartphone ini untuk menggunakan di pemakaian ketika kita pakai buat main game seperti itu guys. Oh ya, mungkin akan menjadi hal yang menarik ya, karena 3 hari lagi juga ada smartphone baru yang bakal launching ya guys, yaitu smartphone dari Tecno. Mungkin buat kalian yang pengen juga saya buat ngebahas smartphone itu, kalian tinggal tulis di kolom komentar tentunya guys. Ya, jadi saya rasa untuk video unboxing soal smartphone Infinix Hot 10s NFC ini saya sudah sampai di sini aja ya guys ya. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video unboxing kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya guys. Dan kalau kalian gak suka, dislike aja video ini. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai bertemu lagi guys di video unboxing berikutnya.